Bersama saya Wisnu Nugroho, inilah Beginu. Bukan begini, bukan begitu. Halo pendengar setia Beginu, selamat datang di episode terbaru persembahan Kompas.com dan Media Podcast Network. Di episode ini kita akan mendengarkan cerita Singgi Susilo dan peran desa dalam peradaban masa depan. Kuno dan tradisional, mungkin dua kata itu yang masih banyak orang pikirkan ketika mendengar kata desa. Namun bagi Singgi, desa merupakan tempat di mana peradaban masa depan yang maju dimulai. Bersama Wisnu Nugroho, kita akan menyadari peran desa dalam kemajuan peradaban dunia saat ini. Mari kita dengarkan kisahnya lebih lanjut. Hari gini masih ketipu investasi bodong, masih susah atur keuangan, investasi, klaim asuransi, dan update isu finansial? Dengerin Podcast Cuan, cari untung bareng teman. Persembahan Media by KG Media dan Motion FM di Spotify. Dia share soal yang metik pagar itu lah. Ya. Ini konsep yang saya pernah dengar dari Motul juga. Itu yang mengantar saya ke sini makin penasaran. Itu kan sebenarnya kayak paradoks ya. Beberapa yang kelihatan bertentangan tapi kemudian menyatu ya. Dan kayaknya memang keseimbangan itu yang dibutuhkan juga di desa ini. Ya, sebenarnya kan itu salah satu kesimpulan saya terhadap satu pertanyaan yang tentang disorientasi ya. Mungkin 99% orang di dunia itu disoriented karena mereka lahir di arus, mereka lahir di kereta cepat. Mereka tuh sebenarnya nggak tahu ini kereta itu mau kemana, dia sedang ada di mana, ini semua sedang harus bergerak dan dia harus ikut bergerak. Gitu. Hampir tidak mungkin orang untuk melihat keluar. Seperti itu. Nah, perjalanan menemukan orientasi itu ya mulai dari saya lulus, saya pulang ke desa dan segala macam, dan kegelisahan saya dengan Indonesia gitu. Indonesia itu negara yang sangat besar, sangat kaya, tapi kenapa jadi kayak gini gitu. Kita nggak pernah bisa merasa jadi bangsa yang setara dengan bangsa lain gitu. Nah, dari eksperimentasi itu saya kemudian menemukan bahwa kok banyak hal-hal yang value-value yang dicari oleh negara maju itu saya ditemukan di kehidupan kita sehari-hari. Triggernya sebenarnya mulai dari paparan saya terhadap teori slot skenario. Itu yang nyusun Ezio Mancini. Saya dapat itu dari partner saya di Jepang. Yang tadi memberitahu lebih nekat dan berani. Saya udah. Dia tuh dulu sebenarnya cuma fokus di desain for sustainability. Ketika kemudian berinteraksi dengan saya dan saya bawa isu tentang desa, Jepang itu kan parah banget desanya, kosong. Betul. Karena orang pergi ke urban ke kota. Dia akhirnya memutuskan memindahkan studionya dari Tokyo ke desa. Wow. Kemudian dia kemudian juga mendirikan Sepedagi Japan. Kemudian slot teori itu dari singkatan Small, Local, Open, dan Connected. Ya, saya melihat itu konsep desa masa depan. Hidup dari sumber kecil. Hidup di komunitas kecil, lokal. Hidup dari sumber lokal, namun terbuka dan terhubung. Ini desa masa depan. Kemudian saya coba elaborasi lah. Saya ngobrol juga sama Pak Eko dan banyak orang yang lain tentang pemikiran seperti itu. Saya coba naruh di dalam 3 babakan zaman. Post industri, industri, dan pre-industri. Dan saya nggak bisa menaruh slot itu di industri. Karena dia memang sebenarnya tidak di situ. Dia itu ada di post industri. Nah, ketika ditarik ke belakang, dia akan berubah jadi big global, open dan connected. Open connected itu terjadi karena kemajuan teknologi di industrialisasi. Big dan global itu memang ide-ide industri ya. Kemudian dari belakang lagi, semua lokal close isolated. Ketika bangsa-bangsa masih hidup di pelosok terpecah-pecah karena teknologinya belum tersedia. Masuk ya. Nah, kalau mencermati itu kan kemudian era industri itu kan era materialisme. Material, ya, ada di material. Dan ini pasti tentu saja ada
lawannya. Ya adalah spiritual. Ya, jadi saya akhirnya melihat bahwa oh ya ternyata perubahan itu arah peradaban itu tidak hanya pergeseran linear ke depan, tapi dia juga pergeseran vertikal spiritual material. Jadi era industri itu kan dimulai di Eropa, ketika ada kritik-kritik terhadap gereja dan kemudian lahirnya Renaissance Movement dan kemudian meletus revolusi industri. Itu yang kemudian melahirkan era industri. Tujuan revolusi industri itu sebenarnya dulu mulia, Mas, karena ada kebutuhan terhadap produk dalam jumlah banyak dan kualitas yang standar dan harga yang terjangkau, dan itu mass production. Itu lahirnya juga desain industri sebenarnya. Tapi ini kan bareng dengan kapitalisme, Mas. Ya bablas sampai materialisme. Di situ kemudian orang mulai lihat ada hal-hal yang hilang, ada hal-hal yang rusak, kerusakan alam, materialisme, spiritualisme yang kemudian menjadi hilang. Dan mulailah lahirnya Green Movement. Melawan itu ya? Melawan itu. Pokoknya ketika kita ada di titik yang tidak seimbang, otomatis akan mencari keseimbangan baru. Nah, dia lari ke situ. Tapi dia tidak akan lari ke spiritualisme. Saya lihat fenomena-fenomena yang menarik ya. Ternyata mereka mencari di titik seimbang, yang saya sebut spiritual. Ya, spiritual dan material. Nah, spiritual ini ternyata saya juga menemukan di era kehidupan tradisional. Karena masyarakat tradisional itu nggak pernah memisahkan antara kehidupan material dan spiritual. Nanam padi ya selalu ada upacaranya, apapun lah selalu ada ritualnya seperti itu. Kehidupan spiritual dan material itu menyatu dalam kehidupan tradisional. Ini kan value-nya sama. Dan sebenarnya dari konsep spiral spiritual itu, saya melihat bahwa kalau value-nya sama, problemnya apa? Problemnya kita tidak bisa melihat kehidupan yang akan kita tinggalkan untuk kehidupan tradisional itu untuk melihat dia sebagai nilai-nilai masa depan. Karena apa? Dilihat tertinggal, terlihat? Ya karena kita tidak punya perangkat untuk melihat. Perangkatnya ilmu pengetahuan. Perangkatnya ilmu pengetahuan. Jadi lensanya atau kaca pembahasannya itu ilmu pengetahuan. Nah, dengan cara seperti itu, saya kan bereksperimen dengan sepeda bambu, dengan radio kayu, dengan saya hidup di desa Pasar Papringan. Pasar Papringan itu untuk apa ya? Plastic free market. The real bulk store. Bulk store sekarang di kota-kota orang lihat keren. Bulk store itu di desa. Dulu zaman belum ada pasar tradisional itu bulk store. Ya gitu. Kemudian ngomong tentang traceability yang menjadi salah satu ukuran kemajuan satu masyarakat. Di desa itu terjadi? Di desa 100%. Itu singkong yang nanam siapa sih? Oh Pak itu. Jadi banyak sekali value-value di masyarakat desa yang sebenarnya persis seperti di value yang dikejar oleh masyarakat negara maju. Maju ya. Menjadi bangsa yang maju itu tidak harus menjadi seperti mereka. Tapi menyadari bahwa kita punya value-value yang maju. Sebenarnya kebutuhannya apa sih? Itu locality emisi karbon. Menekan emisi karbon. Yang lebih sehat, yang lebih murah, yang lebih merekatkan kohesi sosial, yang lebih menyeimbangkan antara kesejahteraan manusia dan kesejahteraan alam. Itu ada di masyarakat tradisional. Kita cuma perlu belajar untuk menyadari bahwa itu adalah ini adalah masa depan. Masa depan itu ada di sini loh. Kita perlu lewati yang dilewati oleh negara-negara maju untuk ke situ nggak, Mas? Nggak harus. Nggak harus. Makanya meletek pagar itu gitu, Mas. Segera keluar dari jalan tol, kamu pakai kendaraan bajai kok mau ngejar kendaraan kereta cepat di jalan tol, nggak akan bisa. Segera cari exit tol. Kamu tahu itu akan melingkar ke sana, ya nyebrang sawah, nembus hutan, jalan kaki, ya seru lah, dan murah, dan risiko rendah. Ya saya udah contohkan produk dari desa itu bisa sejajar dengan iPhone. Ya. Dan itu 2008 ya, 2009 ya. 2008. Dan produk Indonesia yang bisa masuk kategori Best 20 di Good Design Jepang baru Spedagi ya, Jepang. Belum ada yang lain. Dan itu dari desa.
Itu makin menambah keyakinan bahwa masa depan yang dimimpikan atau yang dituju sebenarnya ada di dekat sini. Dan yang menarik Mas, era-era apa? Post industri itu menjawab saya juga tentang pertanyaan kenapa ya Pancasila itu susah banget diamalkan sekarang. Susah luar biasa. Kalau pemerintah mau jujur, mereka gagal menerapkan atau Karena apa? Karena ya paham yang kita pakai kapitalisme. Karena kehidupan itu kehidupan industri. Value-nya itu beda banget dengan Pancasila. Pancasila itu akan bisa tumbuh subur kalau dia ada di media atau zaman yang tepat, era post industri sebenarnya. Pancasila itu bibit yang sangat baik, tapi nanamnya susah. Ya. Dia perlu media yang pas. Tepat. Ya. Pancasila itu ideologi yang seimbang. Ada sosialisme, ada kapitalisme. Tapi di industri kan nggak imbang, Mas. Nggak bisa. Sisi, ya. Dia nggak bisa tumbuh. Di era post industri. Dan indikasinya fenomenanya itu kelihatan, Mas. Orang udah bisa menerima kewirausahaan sosial. Dulu kan di industri ngomong ya, bisnis aja lah. Nggak usah mikir soal sosial. Kamu ya bikin sosial aja lah. Nggak mungkin ketemu itu. Tapi ketika kebentur-bentur kan semuanya akhirnya mengakui bahwa itu ternyata bisa. Kemudian community. Di negara maju, peran pemerintah menjadi lebih turun. Peran masyarakat lebih makin besar. Ya. Pemerintah jadi legislator, fasilitator saja. Kemudian industri itu human center. Kadang-kadang orang masih salah, masa depan itu human center. Menurut saya salah besar. Human center itu jangan jadi problem. Gitu. Harusnya human and nature center. Jadi kesejahteraan alam dan manusia sekaligus. Kemudian saya mengamati juga ada perubahan dari kompetisi yang di industri itu berubah menjadi kolaborasi. Ya. Tapi kolaborasi itu juga nggak cukup. Karena di kolaborasi itu masih ada unsur transaksional yang kental. Dan ya saya dari pandangan saya sendiri, saya melihat bahwa yang jadi masalah itu ketika semuanya ditransaksikan. Transaksional, ya. Menurut saya jawabannya ada di gotong royong. Gotong royong itu spiritnya beda. Dan saya nggak nemu di bahasa Inggris padanan yang pas. Ya akhirnya saya bikin istilah co-help. Ya. Ya kebetulan karena bahasa Inggris saya jelek, jadi ngawur. Salah nggak apa-apa lah. Tapi saya pikir itu istilah yang compete, collapse, dan co-help itu satu gradasi yang menurut saya bagus. Ya. Izin lah sama orang yang punya bahasa Inggris. Gotong royong itu semangatnya melihat secara keseluruhan semua. Kemudian semua punya empati yang sama terhadap bahwa ini hanya bisa diselesaikan kalau bersama-sama. Semua punya kerelaan untuk menyumbang berdasarkan kemampuan dia sendiri. Dan itu nggak ada ukurannya ya? Ada ukuran. Dan itu gotong royong. Dan beda sekali dengan kolaborasi, beda sekali dengan apalagi kompetisi. Dan gotong royong itu kan kalau diperas, Soekarno bilang, Pancasila diperas itu gotong royong. Jiwanya gotong royong. Dan konsep spiral spiritual itu kan sebenarnya sebuah peta yang saya susun untuk menunjukkan bahwa kalau kamu serius mau dunia itu sustain, ya ini yang harus dilakukan. Saya memperlihatkan petanya. Ya. Negara-negara belum maju dan sedang berkembang yang ikutan jalurnya negara maju itu. Tolong keluar dari jalur. Itu ya, tolong keluar aja. Bangsa-bangsa yang maju jangan dibiarin. Kamu tunjukin itu salah kamu. Kamu harusnya ke situ. Gitu. Kemudian bangsa-bangsa maju jangan mikir dirinya sendiri. Kamu nggak akan pernah jadi bangsa yang selamanya maju loh. Nggak akan pernah loh. Karena kalau iklim kompetisi itu selalu akan ada yang lain. Orang yang menang itu akan capek dan akan tua. Seperti Jepang ya. Jepang itu pernah men-challenge Eropa, pernah men-challenge Amerika dan dia menang. Tapi lelah. Tapi capek kan. Saya selalu bilang ke teman saya, kamu nggak akan menang sama Cina sama Korea sekarang. Kamu udah tua, udah capek. Gitu. Kamu bikin era arena baru, wisdom. Jepang itu bangsa yang sangat kaya dengan wisdomnya, value-nya. Kalau konsep-konsepnya Mas Singgi tadi kan kayak
membenturkan atau nggak membenturkan, memadukan dua hal yang umumnya di dua kutub yang berbeda, spiral gitu kan, city dan rural, spirit material tadi ya, spiritual sama material ya, lalu yang human sama nature gitu. Keseimbangan itu nyata di desa. Orang nggak membeda-bedakan ya antara dua kutub. Sebenarnya kalau dicermati, masalah yang kita hadapi di dunia itu ya cuma masalah ketidakseimbangan aja. Cuma itu aja esensinya. Itu. Jadi ketika kemudian melihat fenomena, saya mengamati fenomena-fenomena itu. Jadi ada fenomena social enterprise, ada fenomena community, ada fenomena Hamcer, ada collapse, kemudian collapse. Itu menunjukkan bahwa wah ini kita sebenarnya ada di titik momentum yang sangat baik. Indonesia ya terutama dan Pancasila. Ini era yang sangat baik untuk menumbuhkan, untuk menerapkan prinsip-prinsip Pancasila dalam kehidupan sehari. Dan menerapkan prinsip-prinsip Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu kita nggak perlu ngomong ayat-ayat Pancasila, enggak. Kita harus ngomong dan produk, ngomong dan event, ngomong dan kegiatan. Saya sekarang sedang dalam proses untuk launching sepeda Gigoro, sepeda gotong royong. G20 ya, Mas? Ini sebenarnya sebuah contoh bagaimana saya mengamalkan Pancasila. Saya membuat sepeda bambu ini kan, ya pada satu sisi saya menunjukkan bahwa bambu itu material yang kuat dan punya harga, punya value yang tinggi. Tapi ini mahal, Mas. Banyak yang pengen tapi dia harus nabung segini. Ya pada satu sisi berhasil, tapi pada sisi yang lain saya punya hutang moral ya. Dengan ini material rakyat gitu. Dan saya pikir kalau kita mau campaign bahwa bambu itu sesuatu yang berharga, kita harus juga mengkampanye dengan produk yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Produk baru, produk yang keren, produk yang bagus. Dan saya menemukan solusinya hanya bisa dengan gotong royong. Sepeda Gigoro saya patok dengan harga full bike 5 juta. Full bike. Dan desainnya harus bagus, kuat, teruji, tangguh, tapi harus terjangkau. Dan itu hanya bisa diwujudkan dengan gotong royong. Ketika bagian-bagian itu dibuat di beberapa tempat ya. Semua orang memberikan sumbangan sesuai dengan kemampuannya. 4 sepeda dari industri-industri besar. Dan menarik, eksperimen dari desa ini bisa menyatukan 2 pemain sepeda yang terbesar. Kompetitif ya. Yang saling berkompetisi. Dan saya yang memang mensyaratkan, saya nggak mau satu, saya mau dua-duanya terlibat di sini. Karena memang semangatnya gotong royong dan kita harus exercise nilai gotong royong itu melalui produk-produk yang memang itu nyata ya, yang nyata seperti itu. Ya mengamalkan Pancasila itu zaman sekarang ya kayak gitu. Orang ngerasain value itu karena dia menggunakan, karena dia melihat manfaat langsung dan kita mencoba menyelesaikan, membuktikan bahwa nggak selamanya harus berkompetisi. Ternyata bergotong royong indah juga dan bisa juga. Dan nggak membuat lelah juga. Dan nggak membuat lelah juga. Dan secara ekonomi jalan. Ya itu ekonomi Pancasila. Seperti itu. Saya sangat percaya Pancasila itu ideologi yang keren. Tapi memang menantang bagi kita semua, orang-orang kreatif, orang-orang untuk menemukan anak-anak muda sekarang turunannya ya atau bentuknya. Dan saya pikir kalau kita konsisten dengan itu semua dan tidak seperti negara-negara fasis yang mempraktekkan ideologi negara dengan cara yang seperti itu, tapi dengan cara yang kreatif, dengan wujud produk dan karya dan nilai-nilai kehidupan. Orang akan menghidupinya. Ya, orang kan saya tahu. Dan orang nggak akan punya alergi terhadap ideologi. Karena dia tidak ismu. Ya. Jadi ini kehidupan universal, universal value yang sebenarnya ada di mana-mana. Kalau saya ngomong Pancasila, bukan cuma Indonesia. Pancasila itu universal value, ada di mana-mana sebenarnya. Dan memang Soekarno juga mengaku itu ngambil dari mana-mana juga. Kemudian dijadikan
Ya. Poin-poinnya. Dan kalau kita melakukan itu jangan pernah merasa bahwa Indonesia loh yang hebat. Enggak. Harus biasa aja. Ya, gitu. Nggak menepuk dada lah ya. Biasa aja, kebetulan aja kita dikasih Pancasila. Selama ini kita nggak menyadari bahwa kita dikasih seperti itu sebagai sesuatu yang berharga ya. Kalau kita dikasih itu ya cobalah. Ya. Dan ini kesempatannya muncul. Era pergeseran dari sekarang ini kita ada di titik pergeseran industri ke post industri. Saya nggak percaya industri 4.0, 4 sekian nggak. Enggak. Ini Sekarang post ini post industri 1.0. Seperti itu. Ya karena saya nggak baca buku banyak Mas, jadi saya ngawur pun boleh gitu loh, kayak gitu. Saya nggak banyak baca buku. Tapi tahapan yang Mas Singgi tadi sebut, itu kan menjelaskan perjalanan dunia lah sebenarnya. Dan yang tadi Mas Singgi sebut, apa yang diimpikan atau masa depan itu sebenarnya ada di sini. Dari pengalaman hidup di desa puluhan tahun ini menjadikan Mas Singgi merasa nggak usah jauh-jauh lari-lari kemana-mana, karena ada di sini semua gitu. Mas Wisnu kesini kok. Ini. Ya, kan? Dan saya menemukan tadi, saya masuk ke kantor itu dan lihat tadi nggak tahu namanya kan, ternyata sepeda gotong royong ya. Nah itu kan level berikutnya untuk tadi kalau kita ngomong soal Magno, lalu sepedagi, lalu pasar papringan, ini menemukan bentuk baru dari kegotong royongan. Co-help ya kalau bahasa Inggris semua digaya-gayakan supaya nggak kelihatan ketinggalan jalan. Ngomong gotong royong hari gini. Soalnya orang bule susah ngomong gotong royong Mas. Oke. Jadi mungkin harus pakai bahasa mereka juga. Nanti saya jadi pembeli itu untuk silakan Mas setelah G20 nanti. Nanti tunggu G20 ya. Kita launching di G20 karena dan launching sepeda affordable karena yang namanya pemimpin negara itu kan pemimpin untuk rakyat Mas. Ya. Jangan dikasih produk-produk mahal. Ya. Produk-produk rakyat aja. Biar mereka campaign untuk itu. Dan rakyat akan mendapat manfaatnya kan. Iya. Karena produknya jadi diproduksi lebih banyak, dipakai oleh banyak orang. Iya. Ya kita kan bangsa yang nggak kaya lah. Ya. Pakai bahasa-bahasa yang kita kuasai, yang kita punya. Iya. Tidak besar-besar dari tiangnya. Iya. Kan gitu aja sederhana. Terakhir nih Mas, mau tanya soal kembali ke desa. Tadi kan butuh, ya kamu masih muda, ambil resiko aja. Ketika itu Mas Singgi lakukan, resiko yang kemudian ditemukan sebanyak yang ditakutkan sebelumnya atau enggak? Saya nggak pernah, saya itu orang yang nggak pernah bisa berhitung resiko Mas. Oke. Jadi saya nggak tahu itu. Tapi saya merasa bahwa ya selama sekarang ini saya merasa sebagai orang yang beruntung aja. Gitu. Dan keberuntungan itu sebenarnya bukan sesuatu yang dikasihkan. Ya. Beruntungan itu sesuatu yang memang kita lakukan, kumpulan dari upaya-upaya yang kita lakukan sebenarnya. Akhirnya bertemu keberuntungan itu. Itu kan momentum Mas. Momentum. Jadi bayangkan tahun 98 saya selamat Mas. Saya selamat karena ada booming sepeda. Udah. Itu kan keberuntungan yang saya nggak pernah berpikir. Kok saya terus bikin sepeda ya? Saya nggak tahu akan ada. Saya bikin aja karena ini penting menurut saya. Karena ini sesuatu yang ada kaitannya dengan desa. Tapi itu kan juga cerita bahwa desa itu pondasi. Desa menyelamatkan loh Mas. Persis yang Mas Singgi tulis soal kendaraan itu. Ya hancur lebur kan di depan. Di depan itu kota. Sementara desa cuma ya lecet-lecet sedikit. Karena dia lebih kuat ya. Ya sebenarnya cobalah untuk apa ya, kalau saya bilang tuh melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Kalau kamu dapat lahir di keluarga yang berada, kamu juga ingat orang yang tidak berada dan cobalah bantulah mereka. Kalau kamu punya kesempatan sekolah di sekolah yang bagus, untuk siapa? Bukan untuk diri kamu. Untuk society. Kamu dengan membantu masyarakat yang lain, kamu pasti akan selesai masalah kamu. Dan ukuran keberhasilan itu bukan material, ukuran material itu nggak ada habisnya. Dan tidak akan pernah membuat orang bahagia. Ya. Akhirnya lelah tadi tuh. Ya, dan karena berkompetisi terus. Tapi ketika kita membantu orang lain, kita akan sekecil apapun keberhasilan itu akan membuat kita kaya. Sekecil apapun dan bahagia. Dan orang lain bahagia. Ya. Seperti itu. Sederhana lagi. Ya kayak Gus Dur itu bilang, gitu aja kok repot kan.
Ya kan sederhana banget sebenarnya hidup itu dibuat simpel gitu aja. Bahwa kita nyoba dan gagal itu kan bagian dari hidup. Dan kita nggak berdosa kok gagal. Cuma nggak nyaman aja. Terima kasih telah mendengarkan podcast Beginu. Nantikan obrolan Wisnu Nugroho bersama narasumber inspiratif lainnya.